Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Bintang Pradana dengan NIM A11 2022 14038. Di sini saya akan menjelaskan terkait dataset yang telah saya buat. Maksudnya yang telah saya edit sesuai ketentuan soal. Oke, di sini ada dataset adult ya. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu, kita harus menginputkan address dari data yang sudah kita download tadi, di mana data saya simpan di drive dan collab notebooks atau data, maka harus dipaste di sini agar bisa dimonted oleh dataset tersebut. Selanjutnya, yang pertama yaitu load dataset sehingga bisa diolah datanya. Dimana dataset ini adalah sudah saya load dengan address content.output data, dimana file yang saya simpan di sini kita pakai header.nom, jadi header sama dengan nom. Ini adalah untuk komen untuk meload atau membaca dataset dengan filenya CSV. Maka ditampilkan sebagai berikut. Oke, yang kedua adalah masukkan nama fitur ke dataset. Di sini terdapat 14 fitur kurang lebih ya. Maka kita akan menginputkan 14 fitur tersebut ke dalam dataset.column agar bisa dibaca dan agar bisa terbuat kolomnya seperti ini. Di sini sudah kita tampilkan hasil dari memasukkan fitur ke dalam dataset. Ada age, work class, final week, education 6, education marital status, occupation, relationship, race, sex, capital gain, capital loss, hours per week, native country, dan juga income. Yang ketiga, cek data kosong. Di sini ada 3 data kosong, yaitu work class, occupation, native, dan country. Yang keempat, selanjutnya adalah drop data duplikat. Dengan code seperti ini, dataset.drop dataset duplikat, duplikat, parameternya kosong, dan akan ditampilkan sebagai berikut. Selanjutnya, cek apakah ada nilai yang bernilai konstan. Namun di sini ada ya yang bernilai konstan, integer 6, objek 19. Oke, selanjutnya visualisasikan 14 fitur dengan bar chart. Di sini saya sudah membuat 14 fitur ya kurang lebih untuk memvisualisasikan. Dimana di sini ada pertama ada occupation. Dimana occupation ini income yang kurang sama dengan 50k rata-rata lebih banyak ketimbang income yang lebih dari 50k. Catatan lebih banyak yang kurang dari 50k ya. Oh, ini except managerial ini kurang lebih hampir sama karena mungkin pekerjaannya berat. Yang selanjutnya ada X atau umur, mana yang lebih kecil sama dengan 50k lebih banyak pastinya daripada yang lebih dari 50k. Di sini ada umur 36, lebih kurang dari 50k lebih banyak daripada yang lebih banyak dari 50k, data kuning. Oh iya, di sini yang income kurang sama dengan 50k dilambangkan dengan bar chart warna biru, dan yang lebih besar dari 50k dilambangkan dengan bar chart yang berwarna kuning. Seperti ini. Selanjutnya ada work class, ada education, ada lagi ini salah ya, double X nya, education 6, marital status,
ada relationship yang kurang dari 50k itu banyak, tapi yang lebih dari 50k juga banyak, terutama yang husband yaitu suami, karena bebannya berat ya sebagai suami. Dan yang belum berkeluarga itu relatif lebih kecil income-nya karena belum memikul tanggung jawab. Yang on child malah lebih kecil, padahal sudah punya anak, harusnya lebih besar agar anaknya ini enggak bisa terpenuhi lah kebutuhannya. The race, terus sex male-nya lebih banyak income-nya daripada yang female, capital gain, capital loss, source weak, native country, dan sebagainya. Oke, selanjutnya cek adalah konversi nilai. Di sini sudah disajikan nilai dataset berupa dataset yang sudah dari data ini ya, dari description sudah dibuatkan di sini. Ada work class, education, marital, occupation, relationship, race, native country, dan lain-lain. Nah, di sini soalnya adalah cek fitur yang konversikan nilai kategorikal menjadi original. Oke, di sini kita masukkan lagi, inputkan lagi datanya di atas. Berikut dataset. Nah, di sini ini semua kumpulan-kumpulan data ini bersifat kategorikal karena banyak, terutama ini country mapping. Nah, kita akan membagi menjadi ordinal. Di sini ya, ini adalah tipe data berjenis kategorikal. Nah, cara mengubahnya itu di sini. Dataset native country sama dengan dataset native country dot map. Nah, ini map native underscore country underscore mapping, di mana native underscore country underscore mapping itu sudah kita deklarasikan di sini berisi data segini banyaknya, yaitu 41 data negara. Ya. Jangan lupa nilai yang NaN itu diganti unknown atau kategori yang sesuai. Di sini saya ganti sebagai unknown. Ini adalah berbagi data yang hilang tadi yang di atas, ada 3, ada forecast, occupation, dan lain-lain itu. Nah, data hilangnya sudah kembali hilang. Di sini bisa dilihat indeksnya 0, jadi datanya yang hilang itu tidak ada, semua data terpenuhi, semua data tersedia. Ini dirubah menjadi datanya integer semua agar mudah dibaca. Oke. Yang ke-9 adalah cek korelasi. Dari data di atas kita bisa cek korelasi, dan hasil korelasinya sebagai berikut. Dimana di sini dapat dilihat tidak ada data yang hilang. Karena data yang hilang tadi, yang work, class, education, dan lain-lain tadi sudah kita ganti di sini sebagai enggak, nilainya juga ya sudah hilang, ini kosong. Jadi di sini pun semua data terpenuhi, data sedia, tidak ada data hilang. Jika benar kode di atas, maka nilai 1 di sini itu akan berlabel berwarna merah. Oke, selanjutnya adalah bagi data menjadi training dan testing. Oke, pertama-tama kita deklarasikan X itu berisi dataset drop atau kolom dari income. X hasilnya seperti ini. Y itu berisi dataset
dari income, ada income, dan kita bagi data, ada X training, ada Y training, X testing, dan Y testing. Kita bagi datanya yaitu trend, underscore test, underscore split, data X dan Y. Maka data tersebut akan terbagi menjadi dua. Jadi di sini testing dan training terdapat sini ya, ada X training juga, datanya seperti ini, sudah dapat dilihat. Selanjutnya gunakan decision tree dan dapatkan parameter yang optimal. Pertama kita didapat dua nilai ya. Nilai 1 itu array 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan nilai 2 berisi array 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, dan 100. Nah, di sini saya menggunakan decision tree. Dan setelah decision tree seperti ini, kita dapatkan hasil agar mendapatkan hasil nantinya. Terus kita klasifikasikan, dan ini ya, mencari parameter yang optimal. Classification, kita classification datanya, dan dapat hasilnya seperti ini. Ya sudah diklasifikasikan. Nah, datanya ini data urut ya, berarti benar. Oke. Dan model yang gradation itu bernilai gini, model MACDEP bernilai apa, model min sample underscore leaf itu 1, isinya model underscore min underscore sample underscore split itu hasilnya 8, dan juga model underscore random underscore state itu bernilai 42 total. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan yang namanya hasil akurasi, presisi, recall, ada data testing, dan juga data training. Mana saya sudah menginputkan code-nya, kita panggil semua data-data tadi, akurasi training, precision training, recall, akurasi, tes, dan lain-lain itu. Nah, sehingga didapat hasil seperti ini, dimana akurasi pada data latih atau pada data training itu bernilai 0,859 sekian lah, atau kalau dibagiin persen 85,96%, karena 957 ini dibulatkan menjadi 96. Dan akurasi pada data uji atau data testing 0,860 atau 86,08%. Nah, akurasi ini untuk mengukur seberapa banyak prediksi model yang benar dari total prediksi yang dilakukan. Semakin tinggi nilainya seperti 0,806 pada akurasi data testing, semakin tinggi juga nilainya, semakin baik model dapat memprediksi data yang benar. Selanjutnya adalah precision atau presisi, di mana di data latih terdapat 0,896 dan data uji 0,8608 atau 86,08%. Nah, presisi ini gunanya untuk mengukur seberapa akurat model yang dalam mengidentifikasi instan positif dari semua instan yang diklasifikasikan sebagai positif. Semakin tinggi presisinya sebagai pada data testing ini, semakin sedikit false positif yang dihasilkan oleh model. Dan terakhir ada recall. Recall pada data latih atau data training adalah 0,8596.
dan pada recall pada data testing 0,8608 atau 86,08%. Recall ini untuk mengukur seberapa baik model dalam menentukan semua instant positif. Semakin tinggi recallnya seperti pada testing tersebut, semakin sedikit false negatif yang dihasilkan oleh model. Dari hasil tersebut, 3 model tersebut yaitu akurasi, precision, recall. Lihat bahwa kinerja model serupa baiknya pada kedua dataset latih dan uji menunjukkan bahwa model tidak overfitting atau memperlihatkan kinerja yang model yang tidak overfitting atau memperlihatkan kinerja yang bagus pada data latih dan data uji. Ini merupakan hasil yang baik karena model yang baik harus dapat melakukan prediksi dengan konsisten baik pada data yang sudah dilihat maupun yang belum pernah dilihat sebelumnya, yaitu pada data training dan juga testing, dimana harus pada latihan bolehlah nilainya 60, tapi pada saat ujian nilainya harus 80 atau semakin bagus dari hasil training tersebut, menandakan bahwa tersebut bisa seperti data ini. Yang terakhir adalah confusion metric untuk pada bagian testing untuk data asli. Oke. Di sini ada 4 kolom. Ada ini ya. 4 kolom, 2 kolom dan 2 baris. Waktu 2 kali 2. Ada actual values dan predicted value bernilai 1 dan 0. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit, yaitu tentang kolom-kolom ini disebut sebagai apa, yaitu ada true positive. True positive itu nilainya 47, yaitu kolom 1 dan baris 1. Adalah jumlah prediksi yang benar-benar positif, yang artinya model memprediksi bahwa kelasnya adalah positif dan kenyataannya memang benar-benar positif. Jadi tidak bohong. Katanya tidak bohong, modelnya tidak bohong. Sesuai data itu. Oke, ya. Selanjutnya adalah false positive atau FP. FP dalam kasus ini bernilai 350, yaitu 0 dan 1. Adalah jumlah prediksi yang seharusnya negatif tetapi salah diprediksi sebagai positif, sehingga model keliru memprediksi bahwa kelasnya adalah positif padahal seharusnya tidak. Nah, ini ada 2 seperti itu. Contohnya 350 ini ya, F-nya. Lanjut ada false negatif. False negatifnya yaitu di sini bernilai 103. Apa false negatif itu? False negatif adalah jumlah prediksi yang seharusnya positif tetapi salah diprediksi sebagai negatif, sehingga model keliru memprediksi bahwa kelasnya adalah negatif padahal seharusnya positif. Waduh, rugi dong. Nah, yang terakhir adalah true negatif. Nah, true negatif ini hasil 0 dan 0, jadi 1 hasilnya positif ya, 0 dan 0 harusnya juga positif. Atau apa, negatif, salah, balik. Nah, nilainya adalah 2354. True negatif ini adalah jumlah prediksi yang benar-benar negatif, yang artinya model memprediksi bahwa kelasnya adalah negatif dan kenyataannya memang benar-benar negatif. Jadi datanya tidak dibuat-buat, datanya real, tidak bohong, tidak seperti yang tadi, ya false positif dan false negatif. Oke, mungkin itu saja. Sekian dari saya soal penjelasan terkait dataset adult ini yang sudah saya edit sesuai soalnya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata atau kekeliruan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Ya,
Saya Pradana undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.